baik buat kami. Dan biarlah malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima juga berkat firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau yang menjamah melawat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, rasakan kehadiran-Mu Tuhan, rasakan kasih setia-Mu, rasakan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan hati kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Shkara lama ya 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 lama. Kinara masyadaran Allahmu, Narabasha karalamaya, Uri karalama shanalamaya, Narabasha karalamaya, Narabasha karalabata karalabara labara labara labara. Oh, Kau selalu ada di dekat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa rancangan-Mu indah. Haleluya. Rindu kami selalu ada di dekat-Mu Tuhan. Rindu kami selalu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kinara lama syanana lama yasinara lama lama. Oh ya rara lama syana lama ya lama ya lama ya. Haleluya.
Haleluya. Kinarabasyakaralabakata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kinarabasyakata. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Kalau kita sungguh percaya bahwa rencananya indah, kehendaknya yang terbaik buat kita, maka tidak ada satupun yang bisa membuat kita khawatir. Tidak ada satupun yang membuat kita takut.
jalani saja hidup ini bersama Tuhan. Percayakan saja segenap hidup kita di dalam tangan-Nya yang penuh kuasa. Dia pastikan ada masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab Dia tahu, Dia mengenal setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu Tuhan indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Hati kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ya Rama Syakara Rama ya Lama ya Lamu Inara Lama ya Se Inara Lama ya Lamu Ya Rama 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 ya Inara Lama ya Se Haleluya, haleluya. Oh ya ra 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 ma ya la mo. Inara la ma shana ra la ma ya 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 la ma ya. Kirara ra shaka baba takara ra. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua seizin Tuhan. Tidak ada satupun rencananya yang gagal dalam hidupmu. Tidak ada satupun rancangan yang buruk dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini mungkin jalan hidupmu terasa berat, pergumulanmu berat, beban yang kau tanggung itu berat. Tetap percaya bahwa hari-hari yang kita jalani bersama Tuhan adalah hari-hari penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita.
Dia menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita, saudara. Asal engkau percaya, asal engkau percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat mengikuti setiap langkah-langkah kita. Oh Rabasyakata karalamana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah tanah hati kami sungguh menjadi tanah hati yang subur. Dan ketika benih itu masuk di tanah yang subur, berakar kuat, benih itu akan tumbuh dan berbuah-buah. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tinggi tangan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Genapi terus janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita Pastor Sapta Tandi yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Silakan Pak Sapta bisa berdoa dulu untuk firman Tuhan dan langsung sampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ya Tuhan ibadah fellowship melalui Zoom meeting ini. Kami rasakan ya Tuhan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Berikanlah kami ya Tuhan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Bukakanlah ya Tuhan mata hati kami untuk dapat bisa melihat pengharapan yang terkandung di dalam Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir lewat Zoom meeting ini ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu. Dimanapun setiap kami berada, kami tetap merasakan Tuhan, kasih-Mu sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, mari saudara, ibu bapak, saudara Yesus Kristus, saya didorong, ibu bapak boleh berdoa secara pribadi, naikkan doa kepada Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Mari ibu bapak berdoa. Waktu kita memuji menyembah tadi, Tuhan sudah hadir tengah-tengah kita. Doa ibu bapak, Tuhan ingin memberi apa yang Dia ingin mendengarkan, menjawab doa kita sekarang. Ada satu terobosan yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan lakukan ya Tuhan sekali lagi terobosan ya Tuhan untuk kehidupan rohani kami. Supaya hidup rohani kami makin bertumbuh Tuhan. Kami makin percaya kepadamu Tuhan. Makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau buat terobosan untuk kesehatan kami ya Tuhan. Makin kuat, makin sehat ya Tuhan Yesus. Aku berdoa. Biarlah Tuhan ada satu terobosan. Kau perluas ya Tuhan. Perluas ya Tuhan hubungan kami. Biarlah ya Tuhan Kau mempertemukan kami dengan golden connection. Orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Supaya janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau juga melakukan terobosan dalam karir, bisnis, pekerjaan. Ya Tuhan, dan juga keuangan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Saya dapat tema hari ini yaitu untuk membahas tentang, ya kan, saya beri judul kunci menerima terobosan hidup. Ya, ininya apa namanya temanya untuk kita bahas. Nah, namanya terobosan pasti saya ingin bagikan dari satu kisah di Alkitab yang sudah tidak asing ya buat kita semua, yaitu bahwa di mana ketika
Paskah, orang Israel merayakan Paskah di Mesir, Musa dan bangsa Israel, ya kan? Akhirnya mereka bisa diizinkan keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Nah, sementara mereka sedang berjalan, saudara, nggak lama, lalu rupanya tuh Firaun yang memberikan sudah izin, tiba-tiba berubah pikiran, dia kejar, saudara, ya kan? Orang Israel ini, sehingga Musa dan bangsa Israel, ya kan, berada dalam keadaan yang sangat terjepit, ya kan, sangat terjepit, di mana di belakangnya tentara Firaun, yang di depan tuh Laut Teberau, ya. Langsung bangsa Israel reaksinya, responnya tuh ya pokoknya dengan kata-kata yang tidak keruan. Nah, tetapi saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat dan buka Alkitabnya dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Kita baca, saudaraku. Bagaimana Musa sebagai pemimpin, saudara, ini ada tiga prinsip yang kita bisa pelajari, saudaraku, dari dari firman Tuhan ini, saudara. Ya, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 ya, saudara ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Itu pertama, janganlah takut. Berdirilah tetap. Yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, saya akan bahas mengenai 3 kata ini, saudara. Janganlah takut, ya, yang pertama. Yang kedua, berdirilah tetap. Yang ketiga adalah lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi setiap kita pasti punya pengalaman juga seperti bangsa Israel, ya. Keadaan kita bisa aja mengalami satu masa di mana kita mengalami terjepit gitu, saudara. Yang nggak ngerti kejepitnya karena apa, penyebabnya banyak pihak, saudara. Nah, saya ingin bagikan 3 langkah iman yang menyebabkan Roh Kudus melakukan mujizat dan terobosan di tengah orang Israel, ya kan? Saya ini kan mungkin saya ada revisi sedikit. Langkah yang pertama adalah jangan takut. Dengan kata-kata kita ini harus menolak, ya kan? Hidup dalam ketakutan, ya kan? Mengapa penting kita harus menolak hidup dalam ketakutan, saudaraku? Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7, saudara Yesus ya, itu dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Ini Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius. Lalu yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Jadi rupanya, saudara, ketakutan ini bukan dari Tuhan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi mungkin kita nih berpikir begini ya, Pak Sabta, Pak Pendeta, kenapa kok orang lagi dalam kejepit kok kita nggak boleh takut? Nah, saya ingin jelaskan begini, saudaraku. Kalau kita takut, Alkitab selalu bilang, ya kan? Kalau kita takut itu artinya kita tidak percaya, tidak hidup dalam iman, ya kan? Kita harus ingat bahwa tidak ada sesuatu pun, ya kan, dapat dihasilkan oleh ketakutan, kecuali menghasilkan sesuatu yang apa, saudara? Negatif. Seperti Ayub berkata, ya kan, justru apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Nah, kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, ya kan, saudara dan saya pertama-tama, ya kan, mengalami terobosan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengatasi yang namanya ketakutan kita. Saudara, walaupun kenyataannya memang harus takut, banyak alasan untuk takut dan khawatir, tapi Tuhan hanya bisa menolong kita, ya kan? Tuhan hanya bisa berkenan kalau kita bisa mengatasi ketakutan kita dan menumbuhkan iman di tengah-tengah keadaan yang terjepit. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa, saudaraku? Tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, jadi kita nih justru dalam keadaan kejepit kan kita udah, kekuatan kita sudah tidak ada lagi. Pengertian, pengetahuan, hikmat, stamina, apapun semua kalau udah kejepit udah habis semua, udah terbatas. Kita udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi yang bisa kita lakukan ketika kita kejepit adalah apa, saudara? Membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya, ya kan, Musa tuh ngerti banget karena dia dekat sama Tuhan. Ketika keadaan Musa dan bangsa Israel terjepit, dia berkata, jangan takut. Saya percaya Daud juga waktu keadaannya terjepit di Siklak. Ibu Bapak sudah di 1 Samuel pasal 30 ya. Daud pun belajar akan hal ini. Ketika dia berada kejepit, saudaraku, istrinya dan anak-anaknya diculik, hartanya dijarah, orang-orang yang dia percayai, yang juga menaruh hormat sama dia dulunya, yang mempercayai dia, rame-rame, dia sudah kehilangan kepercayaan dan Daud mau dibunuh sama para pengikutnya. Alkitab katakan Daud dalam keadaan terjepit. Tapi apa yang dibuat oleh Daud, saudaraku? Dia nggak langsung doa sama Tuhan. Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan membesar-besarkan ketakutannya. Nah ini saudara Kristus. Jadi kunci untuk mengalami terobosan yang pertama adalah kita pasti takut kalau kejepit. Kalau kita mengalami tekanan dalam hidup masalah. Tapi hal yang pertama adalah saudara harus menguatkan kepercayaan kita. Nah, karena gini, Yesus juga berkata, ya saudaraku, ya kan, seberapa besar, ya kan, seberapa banyak, ya kan, kita bisa menerima dari Tuhan, itu sangat ditentukan oleh iman kita. Tuhan berkata apa kepada 2 orang buta yang datang mengenai itu, ya kan? Tuhan, apa kamu percaya aku bisa lakukannya? Ya aku percaya. Lalu Yesus berkata apa? Jadilah kepadamu menurut apa? Imanmu. Maka meleklah mata mereka. Itu Matius 9:9. Jadi kesimpulan begini, saudara. Kalau kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal, sekalipun kita ini nggak pantas untuk masuk surga, karena kita semua sudah semua kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena iman, saudaraku, karena iman kepada Yesus, maka kita menerima kasih karunia yang namanya keselamatan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan mustahil terjadi atau kita terima tanpa iman. Kesembuhan pun mustahil terjadi tanpa iman. Kemenangan mustahil terjadi tanpa iman. Mujizat dan terobosan, ya kan, mustahil terjadi tanpa iman. Jadi kata kunci yang pertama, kalau kita mau mengalami terobosan dalam hidup kita, yaitu apa, saudaraku? Jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan. Pertanyaannya begini, bagaimana nggak takut? Bagaimana saya mengatasi ketakutan? Nah, Rasul Paulus, Ibu Bapak Saudara Yesus ya, dia memberikan tips bagaimana mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Dia bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya kan? Kalau kamu khawatir, kalau kamu takut, nyatakan apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu, lalu kamu minta apa yang kamu kehendaki supaya Tuhan perbuat bagimu, dan naikkan ucapan syukur. Ya kan? Ucapan syukur. Terima kasih sama Tuhan. Alkitab katakan Filipi 4:7 selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa? Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Roh Kudus memberikan ketenangan di batin kita di tengah-tengah keadaan yang terjepit. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, ketika ibu bapak saudara kita semua memiliki damai sejahtera, Roma 16 ayat 20 katakan, inilah kekuatan dan kuasa Allah, ya kan, yang diberikan kepada kita untuk menaklukkan iblis di bawah telapak kaki kita. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Ini dia saudara. Jadi yang pertama ini, ya kan, kita harus mengatasi yang namanya ketakutan kita.
Nah, pesan jangan takut ini, saudaraku yang Kristus, bukan hanya diberikan kepada Musa dan orang Israel yang dalam keadaan terjepit di antara Firaun dan Laut Teberau. Tapi pesan Tuhan tentang jangan takut juga diberikan kepada Yosafat, Raja Yehuda yang sedang mengalami situasi yang sulit, yang terjepit, saudaraku. Nah, ibu bapak saudaraku, dia dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Saat pesan Tuhan jangan takut kepada Yosua, apa dia bilang? Dia merespon dengan apa? Sujud dengan mukanya ke tanah. Lalu apa, saudara? Hadirat Allah memenuhi dia. Di dalam hadirat Allah adakah? Kasih Allah yang melenyapkan ketakutan dan menumbuhkan iman yang segar. Dan kita tahu akhirnya ya kan Yosafat meraih kemenangan yang gilang gemilang. Jadi ini pesannya sederhana, tetapi saudara harus setiap hari. Makanya saya lagi sedang bicara tentang salah satu kebaikan Tuhan adalah engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jadi setiap hari ibu bapak harus minta pengurapan. Pengurapan kan tanda kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, ya kan? Berkat Tuhan, atau segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan sampai selesai. Itu pengurapan. Nah, pengurapan ini penting. Pengurapan ini yang akan bisa melenyapkan ketakutan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua ya, saudara Kristus ya kan kunci kedua untuk mengalami terobosan adalah apa? Musa berkata, berdirilah tetap. Keluaran 14:13. Tetapi berkatalah Musa kepada Musa, jangan takut, yang pertama. Yang kedua, berdirilah tetap. Nah, di dalam Efesus juga Efesus bilang apa? Ya kan? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju jirah keadilan. Apa artinya berdiri tetap, ibu bapak? Kita harus berlaku taat dan setia untuk melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Nah, ini saudara Kristus ya. Jadi berdiri tetap. Ini artinya berlaku taat dan setia kepada Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, gimana Pak saya bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa taati, ya kan? Ya kita harus bisa ngerti kehendak Tuhan. Bagaimana aku bisa ngerti kehendak Tuhan? Ya, Yohanes 10 ayat 27 katakan begini ibu bapak. Domba-dombaku mendengarkan apa? Suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Untuk kita bisa ngerti kehendak Allah, saudara dan saya, ya, untuk kita bisa taat lakukan kalau kita ngerti kehendak Allah. Kita bisa tahu kehendak Allah, ya, mengerti kehendak Allah, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan ketika Dia berbicara kepada kita. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, itu ayat yang sangat terkenal, Ibu Bapak ya. Kalau bisa dicatat nih ayat-ayat ini ya. Ya kan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kunci kedua menerima terobosan, ya kan saudaraku, adalah kita harus berlaku taat, setia, berdiri tetap, berdiri tegap. Itu artinya berlaku taat dan setia ketika kita mendapatkan perintah firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan perintah firman Tuhan ya jika kita mendengarkan suara Tuhan. Ketika Dia berbicara kepada kita. Kita bisa mendengarkan suaranya kalau kita dekat dengan Dia. Kalau kita baca saudara Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 ya. Ya, kita lihat di sini saudara ya. Ya kan? Ya kan ketika Musa kasih perintah 3 hal ini, ya kan? Ya kan? Jangan takut, berdiri tegap.
Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Dan kita akan diam saja. Lalu di ayat 15-nya, saudara, dikatakan Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, coba ditayangkan ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Tuhan berfirman kepada siapa? Musa. Supaya mereka berangkat. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Di belakang ini dikejar Firaun. Di depan laut Teberau. Tuhan bilang, jalan aja. Ya kan? Jalan. Dan engkau, ya kan? Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Ini perintah nih, saudaraku. Ini perintah. Ya kan? Musa bisa mendengarkan suara Tuhan atau perintah Tuhan atau kehendak Tuhan ketika Tuhan berbicara, dia dengar. Apa saudara? Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara bayangkan di sini, perintah yang Tuhan berikan kepada Musa adalah satu perintah yang mungkin Musa tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan kejadian ini mungkin belum pernah terjadi, saudara, sebelum, ya kan, sebelumnya, saudaraku. Yaitu apa? Angkat tongkat, ulurkan tanganmu ke atas laut, belah air laut. Itu hal yang nggak pernah terjadi, saudara, dalam hidupnya Musa. Tapi itu yang Tuhan perintahkan. Apa sih maknanya di sini, Ibu Bapak? Saya mau berikan satu gini. Sering kalau saudara dan saya diurapi, kalau kita dapat perintah dari Tuhan, biasanya perintah atau penugasan Tuhan itu biasanya itu jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih besar daripada kekuatan kita, akal kita, saudaraku, kepintaran, pokoknya lebih besar dari kita. Dari situ, saudara, kita tahu kalau saudara dapat penugasan yang nampaknya sulit, nampaknya mustahil, tapi Tuhan kasih tugas. Ya kan, saudara? Saya percaya Tuhan akan berikan saudara kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dan mengubah tugas itu yang tadinya sulit dan mustahil untuk dikerjakan menjadi satu pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan diperintahkan. Musa tidak banyak cincong. Musa tidak banyak tanya lagi. Saudara, tapi apa dibuat oleh Musa? Musa mentaati, berdiri teguh. Dia ngomong berdiri teguh. Dia bilang harus berlaku taat dan setia kepada perintah Tuhan, suara Tuhan. Dia juga jadi teladannya. Dia lakukan itu. Kalau kita baca di dalam ayat 21 sampai 22, Keluaran 14 ayat 21 22, di sini kita melihat ketaatan Musa. Ketika Musa melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, maka Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Yaitu apa? Laut terbelah. Ya, kita baca sama-sama yuk. Ayat 21 kita baca. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi nanti dalam ruang diskusi mungkin saudara juga bisa bisa bersaksi ya, bagaimana ketika saudara bisa mengenali suara Tuhan, mengenali ini loh perintah Tuhan, ini loh yang Tuhan minta untuk dilakukan. Tetapi setelah saudara, ini alangkah sulitnya. Tetapi ketika saudara mulai mentaati, berlaku setia, jalanin aja dulu. Mau hasilnya gimana, jalanin dulu. Ya kan? Saudara bisa melihat bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya. Mujizat, terobosan terjadi pasti dalam hidup saudara. Itu banyak saya alami dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Ya kan? Banyak hal itu. Ya kan? Hal yang kayak nggak mustahil terjadi. Ya kan? Itu terjadi dalam berbagai macam aspek, saudaraku. Ya secara rohani ngelihat orang yang udah keluar masuk rehab,
kecanduan narkoba yang gitu berat, habisin duit udah miliaran rupiah dari orang tuanya. Tapi bagaimana Tuhan ngalami buat terobosan untuk anak ini, orang ini, saudaraku. Sampai akhirnya Tuhan bisa bebaskan dia dari narkoba tanpa harus lewat proses detoksinasi. Udah keluar masuk. Wah, itu udah bertahun-tahun. Lidahnya udah masuk, ngomong udah susah. Saudara, bagaimana Tuhan ngalami terobosan dengan cara apa? Tuhan ubah orang ini, saudaraku. Dari orang yang sebenarnya menurut keluarga, nggak ada lagi gunanya. Nggak bisa lagi buat apa-apa. Asal bisa tunggu mati atau ketangkep. Mati overdosis atau ditangkap polisi. Tetapi Tuhan ubah. Saudaraku, Tuhan pulihkan rohnya, jiwanya, tubuhnya. Dan sekarang dia menjadi pengusaha yang sukses. Tuhan juga angkat dia jadi gembala cabang kami. Salah satu gembala cabang. Mengembalakan jiwa-jiwa. Khotbahnya bagus, bagus. Saudara Kristus, ini saya lihat, ini hal yang keluarga lihat mustahil terjadi untuk orang ini. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Secara keuangan, secara terobosan-terobosan yang terjadi. Secara kita udah tahu tentang sakit penyakit. Saudaraku, bagaimana sudah meninggal. Ketika kita sepakat, ya wakil kami. Kemarin, 2 minggu yang lalu, hari Selasa. 2 Selasa yang lalu. Saya serangan jantung 2 kali. Udah. Ya kan, kalau saudara bisa lihat di YouTube itu, saksiannya. Itu bagaimana Tuhan bisa seperti membangkitkan kembali dari kematian. Dan begitu cepat proses pemulihannya. Ya seperti tidak ada apa-apa. Kata kuncinya adalah apa, saudaraku? Ya kan? Ketika kita kumpulkan kekuatan percaya kita, iman kita, sama-sama, saudaraku. Disitulah perkenan Tuhan turun. Yang kedua adalah, kita harus belajar untuk terus dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa mengenali suara Tuhan. Ya kan? Suaranya ketika dia berbicara. Ya kan? Ketika dia bicara, kita mulai ngerti, ini loh kehendak Tuhan. Ini loh perintah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ini loh keputusan yang harus kita ambil. Saudara tulis, ini yang paling penting. Jalankan itu, jalankan. Itu kunci yang kedua dalam mengalami terobosan. Yang ketiga, setelah kita jalankan, kita bangun kepercayaan kita dengar perintahnya, firmannya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, walaupun nampaknya nggak mungkin bisa selesai ini masalah. Ya, saudaraku. Yang ketiga adalah Musa bilang apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Padahal masih dalam pengejaran Firaun dan laut masih belum terbelah. Musa berkata apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Jadi yang ketiga adalah, saudara, kita harus memiliki mata untuk bisa melihat keselamatan dari Tuhan, terobosan dari Tuhan. Ya kan? Dengan kata lain, kita harus bisa menantikan penggenapan janji Tuhan dengan penuh pengharapan, sementara kita terus lakukan, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yesus juga senada dengan dengan firman Tuhan Keluaran 14 ayat 13 itu, saudaraku. Yesus dalam Markus 11 ayat 24 katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan, apa saudaraku, diberikan kepadamu. Jadi saudara, salah satu unsur dari iman adalah kita bisa melihat dan menantikan bahwa keselamatan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Katakan amin. Saat kita melihat keselamatan dari Tuhan, ya kan? Bagaimana caranya saudara melihat keselamatan? Lihat dengan mata iman pasti. Menantikan dengan dengan cara apa? Saudara pikirkan terus. Sementara sesudah taati, kerjakan. Pikirkan terus. Ya kan? Doakan terus janji firman Tuhan itu. Terus lakukan, saudaraku. Sampai janji Tuhan itu nyata, digenapi di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang ngerti katakan amin. Jadi ada 3 hal, saudaraku, ya kan? Bagian yang harus dikerjakan oleh orang Israel. Yaitu apa? Jangan takut, berdiri tetap,
melihat keselamatan dari Tuhan. 3 hal, saudara. Ya, maka bagian Tuhan adalah apa, saudaraku? Dia belah air laut beraung. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan tuh kalau Tuhan kerja, saudara, itu caranya ajaib, melampaui pikiran kita. Yang kita nggak pernah kepikiran, itulah yang bisa Tuhan kerjakan. Tuhan bisa sanggup kerjakan. Yang kedua, perhatikan saudara, kalau Tuhan kerja, pasti waktunya tuh tepat. Tidak terlalu cepat, saudara sudah ngerti itu. Tidak mungkin terlambat, saudara. Pas waktu Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Dia nolong kita. Pada waktunya yang terbaik, pada caranya yang ajaib, saudara, dia bisa kondisikan segala sesuatu. Supaya saudara yang membangun imannya, kepercayaannya, yang mau intim dekat sama Tuhan, dengarkan suaranya, dapat firman-Nya, ngerti kehendaknya, taati dan lakukan, kerjakan saja. Seperti halnya orang kusta, saudara ya kan? Orang kusta yang ketemu istri di Samaria. Tuhan bilang, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka minta, sembuhkan, tahirkan kami. Sementara mereka berjalan, ya kan? Alkitab bilang, sementara mereka berjalan, Alkitab nggak jelaskan kepada kita berapa lama sementara dia berjalan mereka disembuhkan. Tuhan juga nggak bilang, ya kan? Ya nanti kamu sembuh, sementara kamu nggak. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka berjalan masih kusta untuk perlihatkan diri kepada imam. Saudara, ini kok perlu tindakan daripada imam. Pokoknya kerjakan saja. Nanti pada kilometer berapa, ya kan? Kapan waktunya, ya kan? Mereka tahir, ya kan? Itu mereka tidak tahu, mereka kerjakan. Itulah bagiannya Tuhan. Satu orang bisa balik kepada Yesus untuk datang bersyukur. Saudara Kristus, ada 3 hal. Saya tidak lama. Coba saudara renungkan, catat, saudara, 3 hal ini. Saudara praktekkan dalam hidup saudara. Saya percaya firman Tuhan ini, ya kan, berkuasa untuk kehidupan saudara. Saya sudah selesai, ya kan? Tuhan memberkati. Saya akan tutup, saya akan ajak saudara untuk berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman, ya Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan. Aku minta Allah Roh Kudus bekerja, menumbuhkan iman. Biarlah Tuhan, kami akan terus hidup, walaupun keadaan dunia makin sulit, ya Tuhan, makin susah. Tapi Tuhan, Engkau punya rancangan baik buat hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya akan janji firman-Mu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun, ya kan, kebutuhan kami yang tidak dapat dicukupi oleh Tuhan. Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan, ketika kami butuh memiliki pikiran yang jernih, Engkau berikan kami, Tuhan. Ketika kami membutuhkan satu perasaan yang tenang, Engkau sanggup sediakan itu dan berikan itu buat kami. Ketika kami membutuhkan satu kekuatan untuk mengambil keputusan, Engkau sediakan dan berikan itu buat setiap kami. Karena Engkau menyegarkan jiwa kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu tidak takut. Tapi kami sebaliknya, kami akan menguatkan kepercayaan kami kepada kami akan, ya Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berusaha untuk mengerti kehendak-Mu. Dengan bisa mengenali suara-Mu, Tuhan. Ketika Engkau berbicara, biarlah kami bisa mentaati apa yang Kau perintahkan buat kami. Ajar kami untuk bisa sabar, menantikan penggenapan daripada janji-Mu. Ajar kami menjadi orang-orang yang tekun, tahan banting dan ulet. Ya Tuhan, tolong kami semua. Dan kami percaya, terobosan sedang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.